Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Yasinta, petugas NTMC Korlantas Polri untuk Anda. Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini. Saat ini situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam pulang perkantoran memang terpantau adanya peningkatan volume kendaraan. Namun sejauh ini masih dalam situasi kondusif lancar baik dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang maupun arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol via flyover di kawasan ini. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan juga tetap berada pada jalur masing-masing sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana saat ini masih terpantau ramai dan lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet atau Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, situasi arus lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Kemudian kita bergeser ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terpantau kondusif lancar, baik dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati maupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas di sana saat ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, baik dari arah Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan menjelang traffic light di kawasan ini sepanjang 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi. Dan untuk pengguna jalan, khususnya pejalan kaki, kami menghimbau agar menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858 71500 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Selamat beraktivitas. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Polres Kelungkung menggelar kegiatan simulasi evakuasi bencana dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2026 yang dilaksanakan di SD Negeri 3 Negari, Kecamatan Banjarakan, Kabupaten Kelungkung. Salam presisi. Perkenalkan, nama saya Brigadir Ginego. Hari ini melaporkan Polres Kelungkung melaksanakan giat simulasi tanggap bencana bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kelungkung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi,
pelatihan serta simulasi penanganan bencana guna memperkuat kapasitas aparatur dan masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Klungkung, Djokorda Gede Surya Putra, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klungkung beserta jajaran, para kepala sekolah, guru dan siswa dari SD dan TK Desa Negari, serta stakeholder Pemda lainnya. Dari sisi kesiapsiagaan, simulasi ini dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman serta respon peserta terhadap potensi bencana. Skenario yang disusun sesuai dengan kondisi lapangan dan turut mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Meski demikian, evaluasi berkelanjutan tetap perlu dilakukan guna meningkatkan efektivitas penanganan bencana secara nyata di masa mendatang. Melalui simulasi ini diharapkan masyarakat khususnya para pelajar dan tenaga pendidik mampu memahami situasi dan langkah-langkah evakuasi serta tanggap dalam menghadapi situasi darurat. Kegiatan simulasi berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, serta menunjukkan sinergitas yang baik antara pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, tenaga kesehatan, dan pihak sekolah. Dari Polres Klungkung, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Satuan Binmas Polres Klungkung melaksanakan kegiatan Police Goes to School dan menjadi pembina upacara sekaligus memberikan pembinaan kepada para siswa di SMA N2 Semarapura, Kabupaten Klungkung pada 27 April 2026. Hari ini melaporkan Satbinmas Polres Klungkung melaksanakan giat Police Goes to School di SMA Negeri 2 Semarapura. Bertindak sebagai pembina upacara Kasubdit Binpolsus Satpam Ditbinmas Polda Bali Kompol Iketut Swastika didampingi Kasat Binmas Polres Klungkung AKP Ida Bagus Gede Aryada. Kegiatan upacara tersebut bertujuan untuk membentuk karakter kepemimpinan, kedisiplinan, serta menanamkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam amanatnya, pembina upacara menyampaikan sejumlah materi pembinaan kepada para pelajar, di antaranya pentingnya menjaga keamanan sejak dini, upaya pencegahan kenakalan remaja, serta kesadaran tertib berlalu lintas. Selain itu, siswa juga diingatkan pentingnya penggunaan helm berstandar SNI, larangan berkendara bagi anak di bawah umur, serta bahaya penggunaan knalpot brong dan aksi balap liar. Para pelajar juga diajak untuk berperan aktif dalam mewujudkan keselamatan di jalan. Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan pembinaan generasi muda, Kasat Binmas Polres Klungkung bersama Kasubdit Binpolsus Satpam Ditbinmas Polda Bali menyerahkan pemberian bantuan sarana berupa bola voli dan peluit kepada pihak sekolah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan terjalin hubungan yang semakin erat antara Polri dan institusi pendidikan dalam menciptakan generasi emas yang cerdas, disiplin, dan berintegritas. Dari Polres Klungkung, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, rapat kerja teknis atau Rakernis Kortas Tipikor Polri tahun 2026 sukses digelar. Para peserta menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang dinilai memberikan penguatan kapasitas dalam penanganan tindak pidana korupsi di kewilayahan. Rakernis Kortas Tipikor Polri tahun 2026 digelar selama 2 hari dari tanggal 27 hingga 28 April 2026 yang diikuti oleh ribuan penyidik secara hybrid dari tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan dengan pemberian materi yang strategis untuk memperkuat kompetensi penanganan tindak pidana korupsi. Para peserta menilai Rakernis ini memberikan banyak manfaat, terutama dalam memperkuat pemahaman penanganan perkara korupsi, mulai dari tahapan penyelidikan hingga penyidikan, termasuk penguatan implementasi KUHP dan KUHAP nasional. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakortas Tipikor Mabes Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto yang telah menyelenggarakan Rakernis Kortas Tipikor tahun anggaran 2026. Kemudian kami banyak dapat manfaat dalam hal pengenalan tentang penanganan tindak pidana korupsi, khususnya lidik dan sidik, khususnya dalam penindakan ataupun penegakan hukum di ruang lingkup tindak pidana korupsi. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kakortas
Bapak Irjen Pol Toto Suharyanto beserta seluruh panitia kegiatan penguatan kami yang di Polres selama 2 hari kita kegiatan di Hotel Mercure Ancol ini, yaitu tentunya yang pertama tentang implementasi daripada KUHP dan KUHAP yang baru. Kemudian kita juga lebih mendapatkan network tentang cara-cara penanganan tindak pidana korupsi dan dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan pengembalian kerugian negara. Kami ucapkan terima kasih atas terselenggaranya Rakernis Kortas Tipikor Polri, yang dalam hal ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kakortas Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto SIK M.Hum, yang mana kami selama mengikuti menjadi peserta, kami sangat banyak mendapat informasi dan pengetahuan baik dari internal maupun eksternal dalam hal penerapan KUHP dan KUHAP baru, kemudian ruang lingkup sektor kebocoran keuangan negara sesuai perkembangan situasi terkini, dan yang ketiga berkaitan dengan koordinasi berkala yang harus dilakukan dengan penuntut umum, kemudian aset recovery yang harus dilakukan, dan integritas sebagai penyidik dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi. Selain itu, para peserta Rakernis akan segera mengimplementasikan arahan dan materi di masing-masing wilayah melalui implementasi strategi penanganan perkara serta sosialisasi kepada seluruh personel guna meningkatkan kinerja penegakan hukum. Kami akan mempraktekkan hal-hal yang sudah disampaikan, langkah-langkah strategis untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang efektif, efisien, dan maksimal untuk mengungkap kasus-kasus tipikor di wilayah hukum Polda Kepri. Tentunya apa yang sudah disampaikan akan kami implementasikan di lapangan, kemudian selanjutnya kita akan melakukan sosialisasi juga kepada seluruh personil Reserse Polda Kalimantan Selatan. Dan kemudian kami juga setelah kembali ke wilayah, kami akan memberikan dan membagikan informasi ini kepada rekan-rekan kami di kewilayahan dengan harapan kami dapat meningkatkan hasil pekerjaan sebagaimana arahan pimpinan yang dalam hal ini Bapak Kapolri. Dengan berbagai penguatan yang diberikan, Rakernis ini menjadi momentum bagi Kortas Tipikor Polri untuk meningkatkan profesionalisme penyidik serta mendorong penegakan hukum tindak pidana korupsi yang lebih optimal. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, kecelakaan kereta api antara kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan kereta komuter lain yang terjadi pada Senin malam 27 April 2026 di Stasiun Bekasi Timur mengakibatkan 14 korban meninggal dunia. Yang diantaranya 10 jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi lebih lanjut. Pada Selasa 28 April 2026, seluruh jenazah korban berhasil diidentifikasi secara menyeluruh oleh tim DVI Polri setelah melalui proses yang teliti dan terukur serta telah diserahkan kepada para keluarga korban. Identifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil pencocokan data postmortem dan antemortem yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memastikan keakuratan identitas masing-masing korban. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan koordinasi yang solid dari tim gabungan DVI Polri yang tidak hanya melibatkan satuan internal rumah sakit, tetapi juga didukung oleh berbagai unsur terkait, diantaranya personel dari Biro Dokpol Pusdokes Polri, Pitdokes Polda Metro Jaya, Pusi dan Bareskrim Polri, penyidik Polres Bekasi Timur, serta tim odontologi forensik dari Universitas Indonesia. Kolaborasi lintas lembaga ini menunjukkan sinergitas yang kuat, profesionalisme tinggi, serta komitmen bersama dalam menangani proses identifikasi korban secara cepat, tepat, dan humanis. Sekaligus memberikan kepastian bagi keluarga korban. Upaya tersebut juga mencerminkan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Jakarta, Tekla Asyati, Bernardus Linggo, Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini terkait identifikasi para jenazah kecelakaan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dan kereta komuter lain, reporter Polri TV Tekla Asyati dan Bernardus Linggo akan menginformasikan kepada Anda. Berikut laporannya.
Ya baik pemirsa Polri TV, saat ini saya melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. Pada kecelakaan yang terjadi pada Senin malam 27 April 2026 yang mana kereta api Argo Bromo Anggrek yang bertabrakan dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur ini pemirsa mengakibatkan sebanyak 14 korban meninggal dunia dan 84 mengalami luka-luka. Dari 14 korban jiwa itu pemirsa 10 diantaranya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri di Keramat Jati untuk nantinya dilakukan identifikasi lebih lanjut. Setelah jenazah korban diterima di instalasi forensik pemirsa, selanjutnya dilangsungkan pemeriksaan oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri yang tergabung dari tim Biro Dokpol Pusdokes Polri, Bidokes Polda Metro Jaya, Pusidan Bareskrim Polri, penyidik Polres Bekasi Timur, serta tim odontologi forensik Universitas Indonesia. Proses identifikasi korban telah dilaksanakan pemirsa sejak Selasa pagi, yakni pada tanggal 28 April 2026 pada pukul 8 pagi hingga pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dengan mengumpulkan data postmortem, yakni seperti ciri fisik sidik jari dan juga data gigi yang mana nantinya akan dicocokkan dengan data antemortem yang diserahkan oleh keluarga ke posko pengaduan orang hilang yang mana pelaksanaan pencocokan ini berlangsung dari pukul 2 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian pemirsa, setelah dilakukan pencocokan, tim DVI berhasil mengidentifikasi ke-10 jenazah korban kecelakaan KAI ini, yang dimana didominasi dengan berjenis kelamin perempuan. Dan setelah berhasil diidentifikasi, pemirsa, jenazah korban diserahkan ke keluarga masing-masing untuk nantinya dipulangkan ke daerahnya masing-masing dengan perbantuan ambulans yang diberikan atau difasilitasi oleh Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri ini sebanyak 8 unit dan juga perbantuan dari KAI sebanyak 2 unit ambulans. Keberhasilan tim DVI Polri dalam mengidentifikasi seluruh korban jenazah dalam kecelakaan ini menjadi bukti serta sinergi dan juga profesionalisme yang terjadi antara lembaga. Profesionalisme yang diberikan serta Polri berkomitmen untuk memberikan kepastian bagi keluarga korban dalam proses penanganan pasca bencana dan diharapkan semoga keluarga yang ditinggalkan oleh korban mendapatkan ketabahan dan juga korban diterima di sisi Sang Pencipta. Baiklah pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali saja berikut ini.